Orang Inggris mengatakan Good morning. Orang Korea mengatakan Annyeonghaseyo. Orang Jepang mengatakan konnichiwa. sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami tinggal di Aceh, maka kami mengatakan Hai Rakan, buhaba. Pertama, kami akan memperkenalkan diri dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Melatu Rizka. Perkenalkan, nama saya Zahratul Daini. Perkenalkan, nama saya Amanda Fatlaya. Perkenalkan, nama saya Irma Nurella. Perkenalkan, nama saya Karina Gesti. Halo semuanya, di era digital seperti sekarang ini, berjualan bisa dilakukan di mana saja, di HP, media sosial, dan juga marketplace. Tapi, di balik kemudahan itu, ada hal penting yang sering dilupakan oleh pelaku usaha, yaitu kewajiban pajak. UMKM di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, ada lebih dari 64 juta pelaku UMKM menyumbang sekitar 60% produk domestik bruto atau PDB dan menyerang sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kini, ada sekitar 27 juta UMKM yang sudah go digital. Artinya, mereka sudah berjualan melalui platform online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah UMKM di era digital sudah patuh pajak? Nah, di video ini kami akan bahas mengenai kondisi kepatuhan pajak di era digital, tantangannya, datanya, dan solusi yang bisa dilakukan. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan pajak untuk UMKM digital. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya mempermudah pelaku UMKM dalam urusan pajak melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, di mana pelaku UMKM cukup membayar BPH final sebesar 0,5% dari omset. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menunjuk platform digital besar sebagai pemungut pajak perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi, kalau kita bertransaksi di marketplace, sebagian pajaknya sudah otomatis dipungut. Sekarang sistem administrasi pajak juga semakin digital lewat Cortex yang dirancang agar pelaporan dan pembayaran lebih cepat dan transparan. Meskipun sempat mengalami gangguan teknis di awal tahun 2025, sistem ini tetap jadi langkah maju dalam modernisasi perpajakan di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya arti kepatuhan pajak? Kepatuhan pajak berarti wajib pajak harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Ada 3 bentuk utama kepatuhan pajak. Yang pertama, mendaftar sebagai wajib pajak. Yang kedua, melaporkan penghasilan secara jujur. Dan yang ketiga, membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Di era digital, kepatuhan pajak masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, literasi pajak dan digital pelaku UMKM masih rendah, di mana mereka masih banyak yang belum mengetahui cara mendaftar NPWP atau melapor lewat e-filing. Yang kedua, masih ada masalah teknis dan sistem, seperti adanya error pada Cortex system. Yang ketiga, masih rendahnya kepercayaan terhadap sistem pajak. Sebagian pelaku UMKM masih merasa pajak yang dibayar tidak sebanding dengan manfaat yang diterima. Sehingga semua ini membuat tingkat kepatuhan pajak di UMKM digital masih jauh dari kata ideal. Ada juga sisi positifnya. Penelitian di Surakarta pada tahun 2023 menemukan bahwa penggunaan sistem digital meningkatkan kepatuhan hingga 95% karena prosesnya yang lebih cepat dan transparan. Contoh konkretnya, Mbak Rani seorang pemilik toko Rani Craft di Shopee. Sebelumnya dia belum mengetahui bahwa omsetnya ini sudah memasuki kategori wajib pajak. Namun setelah ia menerima surat pemberitahuan dari DJP, dia mulai belajar melapor lewat e-filing dan membayar PPh final senilai 0,5%. Sekarang usahanya menjadi tenang, legal, dan dipercaya pembeli. Ini bukti bahwa literasi dan bimbingan mengubah perilaku dari tidak patuh menjadi sadar pajak. Nah, sekarang kita lihat data nyatanya. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024, dari 1
653.000 yang benar-benar membayar PPh final. Menurut riset di DTC pada tahun 2023, dari 64 juta UMKM di Indonesia, hanya 2,3 juta yang terdaftar. Berarti tingkat kepatuhannya hanya sekitar 15%. Lalu, gimana sih cara ningkatin kepatuhan pajak UMKM di era digital? Pertama, pemerintah perlu meningkatkan edukasi berbasis digital, bisa melalui pelatihan UMKM Go Online dan juga sosialisasi sederhana. Yang kedua, integrasikan sistem marketplace dengan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak agar data kita tercatat secara otomatis dan pelaporan menjadi sederhana. Yang ketiga, tingkatkan transparansi penggunaan pajak agar masyarakat percaya bahwa pajak benar-benar kembali ke publik. Yang keempat, berikan insentif atau penghargaan kepada UMKM yang patuh terhadap pajak. Jadi, pajak bukan hanya suatu kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi nyata bagi negara.